Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan untuk beberapa soal dari materi differential equation. Dan di video kali ini kita akan coba lihat soal cerita atau word problem dari differential equation. Bagi kalian semua yang belum nonton video sebelumnya, bisa klik link yang ada di description. Kemudian bagi yang belum subscribe channel YouTube Koko, silahkan di-subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa dapat update ketika Koko upload video pembahasan lainnya. Yang Koko yakin banget sangat membantu kalian dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti tes NTU maupun NUS. Kita langsung aja lihat soal yang udah Koko sediain di sini. Soal yang pertama dia bilang a radioactive material such as the isotope thorium disintegrate at rate proportional to the amount of currently present. Ini info pentingnya. Jadi dia bilang thorium ini laju disintegration-nya, jadi dia akan berkurang, disintegration itu meluruh atau berkurang dengan laju yang sebanding dengan jumlah yang saat ini ada. Dari info ini, Koko bisa bikin suatu persamaan. dq disintegrate dt, karena dia bilang rate ya. Jadi Koko akan tulis dq disintegrate. Gimana ya simbolnya? dq disintegrate dt gini aja. Sebanding, proporsional sebanding. Kalau sebanding kita ubah jadi sama dengan, kita boleh tulis sama dengan suatu konstanta kali jumlah yang ada saat itu. Jumlah yang ada saat itu dia misalkan pakai simbol Q. If Q is the amount present at time t. Jadi sebanding dengan suatu konstanta, konstantanya kita anggap A misalnya, dikali Q, jumlah yang ada saat itu. Ini dari info soalnya. Laju Q yang disintegrate itu adalah A kali Q. Pertanyaannya, buktikan bahwa the quantity Q and time T related by the equation bla bla bla, where K more than 0 dan disebut sebagai decay constant. Kita diminta untuk buktikan persamaan itu. Untuk buktiin persamaan itu, Koko akan ambil suatu fakta bahwa Q, jumlah yang ada pada suatu saat, jumlah yang ada pada suatu waktu, itu adalah jumlah mula-mula Q initial dikurang jumlah yang disintegrate. Q sama dengan Q mula-mula dikurang dengan Q yang disintegrate atau jumlah yang meluruh. Karena kita ingin mencari hubungannya terhadap dt, kita turunkan semuanya terhadap waktu. Jadi Koko boleh tulis dq dt sama dengan dq initial dt dikurang dq disintegrate dt. Nah, jumlah mula-mula ini pasti suatu konstanta. Jadi kalian bisa bayangin, kalau kalian punya jumlah mula-mula 10 gram, 10 itu konstanta. Turunan konstanta terhadap waktu itu pasti 0. Jadi dq initial dt itu nilainya 0. Sehingga Koko akan dapat dq dt equals to 0 minus rate of disintegration itu adalah AQ. Kita akan dapat dq dt equals to minus AQ. Konstanta A yang tadi Koko tentukan asal-asalan, menurut dia adalah K. Kita tinggal ganti aja. Maka dq dt ini adalah minus KQ. Terbukti bentuk yang dia inginkan. Inilah jawaban dari bagian pertama. Dia suruh kita show that. Kita udah buktikan. Kita lanjut bagian berikutnya. Di bagian berikutnya dia bilang, jika 100 mg thorium decays menjadi 82,04 dalam waktu 1 minggu,
tentukan decay constant-nya. Sekarang kita ingin mencari decay constant. Untuk mencari decay constant, kita harus integralkan terlebih dahulu differential equation ini. Ini kita sebut sebagai differential equation. Kita harus cari dulu solusi dari differential equation ini. Cara cari solusinya gimana? Sama seperti video sebelumnya. Kita akan separating variable, kemudian kita akan integrating both side. Oke, lanjut ya. Ini soal yang A. dq dt equals to minus kq. Kok integralin dulu, pisahin dulu. 1 over q dq equals to minus k dt. Kemudian kita tinggal integralkan kedua sisi. Pasang simbol integral di sini dan di sana. Integral dari 1 q dq adalah ln q. Ln q, integral dari min k dt adalah minus kt plus c. Ingat tujuan kita ingin mencari k-nya nanti. Sebelum kita mencari k-nya, sama seperti sebelumnya, cari dulu q sama dengan apa. Jadi jangan biarin dalam bentuk seperti ini, tapi kita sederhanakan. Dari sini kalau Koko sederhanain, kita pindah ke atas ini sedikit, supaya tempatnya banyak. Q sama dengan E pangkat min KT plus C. Dan kalau kalian sudah nonton video sebelumnya, kalian udah tahu, bentuk ini bisa ditulis menjadi CE minus KT. Itulah bentuk kita. Nah, gimana cara mencari K-nya? Kita ingin mencari nilai K-nya berapa. Kita punya kondisi di sini. Mula-mulanya segini. Dalam 1 minggu berubah menjadi segitu. Mula-mula ini artinya waktu T-nya 0. Jadi 100 gram ketika waktunya 0. When T equals to 0. Substitusikan ke persamaan kita. Jadi Koko substitusiin ke sini. When T equals to 0, Q itu jumlah yang ada saat itu. Jumlah yang ada saat itu adalah 100 mg. Maka kita akan dapat 100 sama dengan CE pangkat 0. E pangkat 0 itu 1, maka C-nya adalah 100. Kemudian kondisi kedua adalah setelah 1 minggu jumlahnya menjadi 82,04. Substitusikan juga ke persamaan yang kita udah bikin. When T equals to, T-nya ini dalam, dia nggak bilang ya, dia cuma bilang present at time T. Dia nggak ngomongin unitnya. Jadi Koko anggap aja T itu dalam minggu, bukan dalam hari, tapi dalam minggu. Jadi kita akan tulis when T equals to 1 ini week, 1 week. Q-nya 82,04. Substitusikan lagi ke persamaan kita yang tadi di awal. Kita akan dapat 82,04 sama dengan C-nya tadi 100. E to the power of negative K times T. T-nya 1. Berarti min K aja. 82,04 dibagi 100, kita akan dapat 0,8204 sama dengan E pangkat min K. Maka min K itu adalah ln 0,8204. Dengan kata lain, K-nya kita dapat. Inilah jawabannya. Ln 0,8204 dibagi min 1. Hasilnya adalah 0,198. 198. Ini jawaban untuk soal yang A. 0,198. Itulah decay constantnya dan kita dapatnya memang more than 0. Pertanyaan yang B. Find the expression for the amount of thorium present at any time T.
kita diminta untuk menuliskan bentuk amount of thorium, berarti Q itu apa, at any time T, untuk suatu nilai T. Karena Koko sudah bikin persamaannya, Q sama dengan bla 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 tadi, kita tinggal substitusikan nilai C yang kita dapat dan nilai K yang kita udah dapat. Jadi jawaban untuk soal yang B itu adalah, Koko langsung tulis di sini aja kali. Q equals to CE minus KT. Q equals to C-nya 100. E pangkat minus 0,198 T. Ini jawaban soal yang B. Pertanyaan terakhir. Carilah waktu yang dibutuhkan oleh thorium to decay, untuk berkurang atau meluruh, to half of its original amount. Untuk berkurang menjadi setengah jumlah mula-mulanya. Kita pengen cari waktunya. Jumlah mula-mulanya tadi adalah 100. Setengahnya berarti 50. Jadi pertanyaan berikutnya, Koko akan cari waktu ketika Q-nya 50. When Q equals to 50, kita pengen cari time-nya berapa. 100 E pangkat min 0,198 T. Tinggal di-solve persamaan ini. 50 bagi 100 itu setengah ya. Setengah sama dengan E pangkat min 0,198 T. Eksponen ubah jadi len. Kita akan dapat minus 0,198 T sama dengan len setengah. Dengan kata lain, T-nya kita ketemu. Len 0,5 dibagi dengan min 0,198. Hasilnya adalah 3,5 minggu. Ingat-ingat unit T kita tadi week. Jadi T-nya kita dapat 3,5 dari kalkulator. 3,5 ini adalah 3,5 week. Inilah jawaban untuk soal yang pertama. Jadi untuk soal cerita ini, caranya sebenarnya sama aja. Yang agak challenging adalah gimana cara kita menentukan persamaannya. Jadi cara kita show the equation-nya ini. Ini yang biasanya sedikit perlu latihan. Koko lanjut. Koko masih ada satu soal lagi untuk video kali ini. Masih sama, soalnya masih soal word problem atau soal cerita. Kita langsung coba kerjain soal nomor 7. Kalian boleh kerjain terlebih dahulu ya. Pause dulu videonya, kemudian coret-coret terlebih dahulu. Nanti baru lihat pembahasan yang Koko akan bikin. Soal yang kedua itu adalah a detective finds a murder victim at 9 a.m. Jadi seorang detektif menemukan korban pembunuhan pada jam 9. Dia ketemu jam 9. The body temperature of the victim is 90.3 Fahrenheit. Jadi suhu tubuhnya adalah 90,3 Fahrenheit pada saat ditemukan. Jadi jam 9 itu suhu tubuhnya segitu. 1 jam kemudian, the body temperature of the victim become 98 Fahrenheit. 1 jam kemudian, suhu tubuhnya menjadi 89 Fahrenheit. Info pentingnya ada di sini. Given that the rate of change of body temperature is proportional to the difference of his temperature with surroundings. Stop sampai sana. Pikirkan dulu info itu. Kalau kita tulis dalam differential equation bisa menjadi apa? Jadi dalam soal word problem, kalian harus bisa spot kalimat yang ada kata-kata rate of bla bla bla. Karena rate of bla 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 inilah yang nanti akan menjadi bentuk turunan pertama. Jadi Koko akan stop sampai sini, kita akan cari tahu dulu info ini menyatakan apa.
Dia bilang laju perubahan suhu tubuh, kita akan anggap T sebagai body temperature. T itu body temperature. Dia bilang perubahan body temperature berarti DT per DT waktu. T gede itu body temperature, T kecil itu time ya. Is proportional to, sebanding dengan, kalau Koko ubah jadi sama dengan, kita kasih konstanta. Jadi sama dengan konstanta dikali dengan difference, perbedaan, his temperature, berarti body temperature, dengan surrounding. Jadi sebanding dengan body temperature minus temperature of surrounding. Ini persamaan kita. Begitu kalian salah tentukan ini, ke bawahnya Koko jamin sampai jumpa di kemudian hari. Pasti salah juga. Jadi benar-benar nggak boleh sampai salah tentukan persamaan awalnya. Ini salah, ke bawahnya mau kalian tulis seperti apapun pasti salah juga. Kecuali hoki. Kalau hoki bisa dapat jawabannya benar. Tapi kecil sekali kemungkinan itu. Kita lanjut. Pertanyaannya, at what time was the murder happen? Kapan sih pembunuhannya terjadi? Assume that the temperature of the room is maintained constant 68. Ini adalah temperature dari surrounding. Jadi persamaan kita bisa kita ubah lagi sedikit. DT per DT sama dengan KT dikurang 68. Konstan. Suhu kamarnya itu konstan 68. Kemudian suhu normal seseorang itu adalah 98,6. Suhu normal sebelum meninggal itu 98. Nah, begitu kita dapat differential equation-nya, langkah berikutnya apa? Separating variable, kemudian integralkan supaya kita dapat solusinya terlebih dahulu. Koko boleh tulis dt per T-68 sama dengan K dt. Kemudian langkah berikutnya integrating both side. Setelah kita integrating both side, kita akan dapat bagian pertama seperfungsi linear. Ini akan jadi ln. Koko udah cukup banyak bahas soal integral di video sebelumnya. Silakan dilihat bagi yang masih perlu latihan materi itu. Kita akan dapat ln T-68 integral dari K terhadap dt, integral K dt itu adalah KT. Jangan lupa plus C. Ini sering sekali ditinggalkan. Jangan lupa tulis plus C. Nah, begitu kita dapat seperti ini, Koko akan cari kondisi yang bisa digunakan untuk mencari dua konstanta yang masih belum diketahui. Jadi kita belum tahu nilai K, kita belum tahu nilai C. Cari kondisi yang bisa digunakan untuk mencari K dan C. Pasti ada di soal. Kalau kita baca soalnya, seorang detektif menemukan korban pembunuhan jam 9 dan suhu tubuhnya 90,3. Ini kita bisa anggap sebagai kondisi mula-mula. Jadi waktu T-nya 0, ingat-ingat T itu menyatakan waktu, bukan jam berapa. Tapi menyatakan waktu, berapa jam, berapa menit gitu, bukan jam berapa. Jadi kita anggap ketika T-nya 0, T-nya 0 ini adalah jam 9. Ini kondisi mula-mula, 9 AM. Ketika T-nya 0, temperatur dari tubuh itu 90,3. Dari sini kita bisa dapat suatu konstanta. Substitusiin ya. Ln 90,3 dikurang 68. 90,3 dikurang 68, kita dapat 22,3. Sama dengan KT plus C. T-nya 0, berarti ini sama dengan C. Nah, kita dapat C-nya. Koko akan coba
bikin hasilnya dalam bentuk exact kalau bisa ya. Kalau nggak bisa nanti kita kalkulatorin. Karena di sini dia juga nggak bilang harus exact. Dapat C-nya segitu. Koko kalkulatorin deh. Karena kita mau cari jamnya nanti at the end. Nggak mungkin jamnya exact juga sih. Jadi kita kalkulatorin aja. Ln 22,3. Hasilnya adalah 3,105. Itulah C-nya. Kemudian dari kondisi kedua adalah 1 jam kemudian, berarti jam 10, berarti T-nya 1. 1 jam kemudian, jam 10, T sama dengan 1, suhu tubuhnya berubah menjadi 89,0. Sekarang kita masukin lagi kondisi kedua ini. Maka kita akan dapat, masukin ke persamaan ini, 89 dikurang 68, kita dapat 21. Ln 21 sama dengan T kecilnya 1, K plus C. C-nya adalah ln 22,3. Ln 22,3. Kalau kita pindah ruasin, kita dapat nilai K-nya. Maka K-nya adalah ln 21 dikurang ln 22,3. Hasilnya adalah min 0,0601. Min 0,0601. Itulah nilai K. Begitu kita dapat dua konstanta yang tadinya belum diketahui, maka persamaan kita sekarang menjadi komplit. Persamaan kita adalah ln T dikurang 68 sama dengan, persamaannya ini ya, K-nya tahu, min 0,0601 T plus C 3.105. Inilah equation yang kita akan gunakan untuk memperkirakan dia meninggalnya kapan. Kita ingin cari jam berapa dia meninggal. Waktu dia persis meninggal, suhu tubuhnya pasti suhu tubuh normal, yaitu 98,6. Jadi Koko tinggal tulis when T equals to 98.6, berapa time-nya. Substitusiin lagi. Ln 98,6 dikurang 68, kita dapat 3,421. 3,421 sama dengan minus 0,0601 T tambah 3,105. Kalau kita hitung T-nya nanti, aku langsung kalkulatorin ya, dikurang 3,105 dibagi 0,0601, ada negatifnya. Hasilnya adalah 5,26 minus 5,26 jam. Dari tadi unit T kita adalah jam. Ini 1 jam setelahnya. Nah, kenapa kita dapatnya minus? Ini kalian pasti sudah dapat idenya. Kenapa minus? Karena dia akan meninggalnya 9 jam sebelum, 5,26 jam sebelum jam 9. Karena tadi patokan kita adalah jam 9 itu T-nya 0. Kalau minus berarti sebelum jam 9. Ya sangat make sense. Dia meninggalnya sebelum ditemukan, ya pasti begitu. Jadi Koko bisa bilang di sini, jadi murdernya happen at 9 AM minus 5,26 jam. 5 hour 0,26 jam. Kita cari menitnya ya. 0,26 kali 60. Kita dapat sekitar
16 menit. 16 menit. 9 dikurang 5 itu dapatnya jam 4. Jam 4 kurang 16 menit. Jadi jam 3 sama dengan jam 3 lebih 60 kurang 16. 44 menit. AM. Inilah perkiraan waktu pembunuhan itu terjadi. 9 kurang 5, 4. Jam 4 dikurang lagi 16 menit. Dapatlah 44. Nah, ini soal cerita yang kedua. Pembahasan Koko selesai sampai di sini. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Koko berharap bisa dimengerti, bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk nonton video selanjutnya. Karena Koko masih akan ngomongin tentang differential equation ini. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.